Tolong Bu, suami saya sudah dari 3 hari demam, belum bisa ke dokter. Pinjam uangnya Bu. Apakah Ibu punya kesanggupan untuk mengembalikan uang saya dalam waktu 15 hari dan bunganya 10%? Kalau tidak, jangan. Seharusnya uangku sudah kembali 3 minggu yang lalu. Aku sudah cukup bersabar. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah seorang rentenir kejam. Heran aku dengan orang-orang. Kalau meminjam uang gampang-gampang saja. Memangnya aku menggali uang itu? Apa ngambil saja? Kalau sudah diberikan uang, minta ampun sulitnya untuk mengembalikan. Bu, minta tolong Ibu, minta tolong. Aku butuh uang segera Bu. Bantulah aku. Karena suamiku sekarang sudah genap 1 bulan 7 hari meninggal. Aku tidak punya uang cash sepeser pun. Sepeser pun aku tak punya uang Bu. Bantulah aku. Apakah kau yakin akan mampu mengembalikan uangku dalam waktu yang ditentukan? Bukankah dirimu tidak mempunyai siapa-siapa lagi? Sudah banyak aku ditipu orang. Ya, saya akan berikan kepada dirimu, tetapi dengan syarat nanti akan aku cari ke rumahmu kalau kau tak mengembalikannya. Biar tahu diri dia, awas kalau tidak diberikan bunga 10%, nanti akan kucari dimanapun dia berada. Bu, membantu orang jangan seperti itu Bu. Walaupun ia sangat membutuhkannya, dia juga manusia Bu. Kita tidak boleh seperti itu. Yang namanya orang miskin perlu juga dibantu. Kan juga ada bunganya Bu. Janganlah melecehkan dan membuat orang sakit hati Bu. Itu ada hukum karma Bu. Pak, kata-katamu itu sangat menyejukkan. Bahkan cocok sebagai seorang rohaniawan, Pak. Apa yang Bapak katakan itu adalah kata-kata ceramah, Pak. Dari kapan Bapak pandai menceramahi orang? Kalau pada gilirannya tidak ada uang, begitulah apa yang Bapak katakan tidak cocok dengan kesehariannya. Bu, memang setiap orang butuh uang Bu. Agak manusiawi lah Bu berpikir. Karena hidup ini tidak selalu akan di atas Bu. Pak, ketahuilah, sebuah usaha tentu yang diharapkan adalah untung. Pasti profit oriented, Pak. Kita perlu untung, kita tidak selamanya harus membantu orang. Satupun di dunia ini tak ada orang bisnisnya ingin merugi. Benar kata Ibu, namun kita harus tahu batas-batas. Masa bunga 10%? Kita tidak ada toleransi. Sudah membunuh namanya itu Bu, bukan membantu. Cobalah berpikir, kita harus ubah strategi, cari bisnis lain saja Bu, biar lebih terhormat. Saya malu kalau Ibu seperti itu. Tolong Bu, suami saya sudah dari 3 hari demam, belum bisa ke dokter. Pinjam uangnya Bu. Apakah Ibu punya kesanggupan untuk mengembalikan uang saya dalam waktu 15 hari dan bunganya 10%? Kalau tidak, jangan. Pulang saja kalau begitu. Nanti biar aku tidak dicap kejam. Dari tampangmu saja sudah tidak meyakinkan. Aduh, beginilah kalau menjadi orang miskin. Bu Komang, seharusnya uangku sudah kembali 3 minggu yang lalu. Aku sudah cukup bersabar. Kamu memang pembohong. Bagaimana janjimu? Kau tak usah menunjukkan wajah sedih, tetapi tak mampu apa-apa dan kosong. Jangan sampai aku marah, tahu? Aku sudah mengerti dan banyak tahu tentang tipe-tipe peminjam seperti dirimu. Bukan saja hanya menunjukkan wajah sedih dan memelas, ada juga yang berpura-pura tidak kenal. Ketika aku cari, bahkan yang lebih parah lagi, aku diajak bertengkar, sehingga dia tidak akan aku tagih hutangnya. Jangan berharap
Pengalamanku sudah segudang. Banyak aku tertipu orang seperti ini tahu. Ampun Bu, kasih aku waktu seminggu lagi Bu. Ulangi lagi apa katamu. Jangan menipu diriku. Ayo. Aku marah ini tahu. Bu Komang pun terkejut dan pingsan setelah ia tahu ternyata rentenir itu sangat galak. Bu Komang tak sadarkan diri karena sakit jantung. Segitu saja kamu sudah pingsan, cengeng. Kamu kira dengan mudah dan gampang orang berbohong. Kamu seperti inilah model peminjamku. Sedikit-sedikit bicara pingsan. Wah, siapa tahu ini benaran. Aku takut juga. Dikira akulah yang membunuhnya. Aku akan lapor saja ke kantor polisi. Malah ketemu Hansip. Pak, aku lapor, Pak. Aku melihat ada orang pingsan di depan rumahnya, Pak. Aku tidak tahu, Pak, apa sebabnya, Pak. Itu, Pak, segera, Pak. Mungkin dia sakit-sakitan, aku tidak tahu, Pak. Siap, aku akan meluncur ke lokasi, akan aku laporkan kepada atasan. Semoga bisa diatasi. Setelah mendapat penanganan dokter dibawa oleh tetangganya beberapa hari, akhirnya Bu Komang meninggal dunia. Kasihan dengan Bu Komang. Sebagai tetangga aku sangat bersedih. Semoga apa yang telah ia lakukan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan dan amal baktinya diterima. Dimaafkan atas kesalahan-kesalahannya selama beliau masih hidup. Kawan, doamu memang sangat bagus dan manyur kedengarannya. Tetapi kau tidak tahu perasaanku. Siapakah yang akan mengembalikan uangku? Uangku dipinjam oleh orang ini, Bu Komang namanya. Sampai saat ini juga belum dibayar. Utang dibawa mati. Bagaimana ini? Aku akan rugi ini. Belajarlah ikhlas, Bu. Setiap orang tak bercita-cita menjadi orang miskin. Ia telah berbuat. Doakanlah ia biar dapat tempat yang baik. Beberapa hari kemudian, maka musibah menimpa si rentenir galak itu. Suaminya sangat sedih. Tulangnya patah di sana-sini dan kepalanya mengeluarkan darah. Peristiwa tabrak lari telah terjadi di pagi-pagi buta ketika ia akan ke pasar. Aduh, aku sudah tidak tahan. Aduh. Tenanglah Bu, tenanglah. Semoga kau cepat sembuh. Aku mendoakanmu Bu. Ketika seluruh keluarga, tetangga, dan ipar telah berkumpul menyaksikan dan mendoakan agar si rentenir itu bisa selamat. Namun rupanya dosanya terlalu besar karena telah menghina orang-orang miskin dan kejam. Maka ia pun akhirnya mengemuskan napas terakhir. Harta tak akan dibawa mati. Semasih kita hidup, berbuatlah terbaik. Bantulah orang miskin sepanjang kita mampu, jangan terlalu serakah. Kita percaya akan karma. Kalau kita berbuat baik, maka baiklah yang akan kita tuai. Begitu pula lah sebaliknya.